Hai guys, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Saya berharap semoga teman-teman semua di rumah hari ini sehat, bahagia, bersuka cita. Kembali lagi bersama saya Christine. Hari ini saya akan sharing sedikit pengalaman saya beberapa hari yang lalu. Dan juga saya akan sambil bercerita, saya akan makan malam. Ini di Ambon sudah jam 6:30 tapi masih terang ya, masih ada cahaya. Saya biasa makan malam itu di antara jam 5 sampai jam 8. Tidak boleh lewat dari jam 8 ya. Dan menu saya hari ini adalah daun singkong atau biasa di Manado disebut daun ubi. Kalau di Ambon daun kasbi campur dengan bunga pepaya dan lemak babi atau orang Manado bilang tawa. Kalau biasa orang juga bilang samcan. Ini ada babi kecap, ada kerupuk ikan, ada nasi putih. Ini ada dabu-dabu lemong. Ini baru saja saya buat ya. Teman-teman, sambil makan ya, saya mau berbagi cerita tentang kebaikan dan kita memberi itu tidak harus menunggu kita berkelimpahan atau kita mempunyai segalanya, tetapi kita memberi dari kekurangan kita, itulah yang paling sempurna. Teman-teman, sebelum makan berdoa dulu ya. Oke, teman-teman sudah makan apa belum? Kita makan sama-sama yuk. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman kalau kadangkala bahasa-bahasa saya masih amburadul, masih campur aduk antara bahasa Indonesia dan bahasa Manado. Tapi itulah saya. Itu adalah realita atau kenyataan saya seperti itu. Saya di rumah kadang-kadang berbahasa Manado, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Ambon, kadang juga bahasa Makassar, campur aduk. Kenapa saya kali ini membuat vlog sambil makan? Karena sebenarnya ada cerita di balik daun kasbi ini. Tapi sebelum saya lanjut, saya juga akan menjawab satu pertanyaan dari teman-teman, baik itu lewat WhatsApp, lewat komentar-komentar atau lewat inbox ya. Teman-teman bilang, kenapa kamu nggak bikin vlog memasak? Karena kamu hobi masak dan saya lihat masakanmu menarik. Iya, saya bilang sudah lama saya punya planning sama suami untuk membuat vlog masak, tetapi kami sementara prepare perlengkapannya. Dan ini di Ambon cuaca lagi hujan terus, jadi kemarin kami sudah belanja untuk membuat rage tapi nggak jadinya seperti ini. Karena apa? Karena cuaca nggak pernah cerah, jadi kami masak di rumah aja. Oke, jadi kemarin itu kami planning untuk membuat rage dan pada akhirnya kami ke pasar. Saya ini sebenarnya paling jarang ke pasar ya. Oke, sambil makan ya. Paling jarang ke pasar. Paling bisa dihitung setahun berapa kali. Karena sekarang kan semuanya sudah dipermudah dengan belanja online. Jadi saya ke pasar itu kalau hanya untuk membeli daging babi. Dan setiap kali saya ke pasar untuk membeli daging babi, ada seorang ibu atau saya sebut sebagai seorang teman, meskipun usianya sudah tua ya, sudah di atas 50-an, tetapi beliau ini sangat bersahaja, sangat bersahabat, sangat rendah hati. Setiap kali saya ke pasar, dia selalu memanggil saya karena yang jualan daging babi ini tempatnya kan dekat si ibu. Saya menyapanya dengan sebutan akrab Mama Tin. Biasanya meskipun saya tidak belanja sama Mama Tin, biasa dia panggil kejar saya untuk kasih sesuatu serai, lengkuas, atau apa aja yang dia jual. Nah, kemarin itu saya berpikir kasihan ya kalau dia selalu ngasih ke saya, terus saya nggak beli. Jadi saya beli jualannya. Saya makan ya guys.
sangat nikmat. Saya lanjut ya. Jadi kemarin itu saya rencana hanya beli cabai atau apa yang saya butuhkan, tetapi dia memberi dengan sukacita, dengan senang hati. Dia memberikan saya daun kasbi. Saya beli, saya bilang, mama tidak boleh begitu, tidak boleh hanya kasih-kasih, nanti mama rugi. Saya beli, lalu dia tambahkan lagi, dia kasih bonus gitu. Baru lihat dia jualan kelapa. Saya beli satu, dia tambahkan satu lagi, dia kasih bonus ke saya. Terus pokoknya dia memberi tidak berhenti-berhenti, setiap saya beli dia tambahkan. Jadi di situ saya langsung merefleksi diri bahwa mama ini seorang yang sederhana, seorang yang di balik kesederhanaannya dia jualan di pasar, tapi dia masih ingat untuk memberi, untuk berbagi kepada sesama. Dia tidak memikirkan untung atau rugi. Apalagi cuaca hujan-hujan begini, pandemi begini, pembeli di pasar itu sepi ya. Tapi dia dengan sukacita selalu mau berbagi. Sudah beberapa kali, bukan hanya sekali dua kali ya. Setiap saya ke pasar dia pasti panggil saya dan dia memberikan sesuatu. Dan dengan tulus hati, dengan tidak memikirkan apakah dia ada untung atau rugi, dia selalu memanggil saya dan memberikan. Di situ saya refleksi diri. Kadangkala saya ya pribadi masih berpikir kalau akan memberi, misalnya apalagi itu barang dagangan ya, barang dagangan kan kita pasti keluar modal, kita pasti keluar tenaga, masih berpikir kalau orang hanya minta atau dikasih ke orang, kita rugi dong gitu loh, masih mikir. Tapi ya itu karena beliau adalah orang baik, beliau mau berbagi di dalam kekurangannya, di balik kekurangannya. Jadi situ saya belajar untuk kita jangan segan-segan untuk berbagi, meskipun kita belum berkelimpahan, kita masih penuh dengan kekurangan. Justru dengan kekurangan-kekurangan kita dan kita masih mau berbagi, itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Oke, saya makan ya, ini daun kasbi enak sekali karena Mama Tin memberinya dengan sukacita. Teman-teman, nanti di vlog saya berikutnya saya mau masak tapi di alam terbuka. Ini cuman di dapur ya, mohon maaf ya, tempatnya seperti ini. Karena apa ya? Karena cuaca, takutnya kita pergi ke kebun atau cari view yang bagus, lalu nanti hujan deras, kami kelabakan lagi untuk mengangkat kamera dan lain sebagainya. Jadi untuk supaya amannya saja, kita vlog di rumah aja. Kita makan ya. Enak sekali. Teman-teman, kalau mau buat di rumah, saya mau share resep ini ya. Tapi ini daun kasbi yang ala orang Ambon, orang Maluku. Di Maluku kalau di acara-acara sering saya jumpai makanan ini. Padahal di Manado ini makanan sehari-hari ya, tapi kalau di sini nih sudah makanan ya bisa dibilang istimewa lah, apalagi pakai daging babi. Ini kasbinya atau daun singkong, daun ubinya direbus aja sama daun pepaya. Bunga pepaya ya, bunga pepayanya direbus, diramas. Lalu bumbu-bumbunya bawang putih, bawang merah, cabai keriting, cabai rawit, terasi, serai, daun salam, lengkuas. Bedanya dengan daun ubi Manado kan biasanya pakai daun jeruk sama kemangi ya. Kalau ini yang ala Ambon nggak pakai itu, nggak pakai kemangi sama daun jeruk. Tapi rasanya enak loh, luar biasa. Enak, very yummy. Kalau dabu-dabu lemongnya pasti semua sudah tahu ya. Pasti semua sudah tahu ini cabai rawit, bawang merah, tomat, sama lemong cuy atau lemong ikang. Ini sebenarnya tidak baku masuk, tidak terlalu cocok babi kecap sama sayur yang agak ada pahit-pahitnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, makan apa yang ada di rumah.
karena Baitua suka babi kecap, saya suka ini, jadi dibagi dua. Saya masak ini buat Baitua, saya masak ini buat saya. Tapi enak kok, dicocok-cocokin aja ya. Mari makan. Enak. Kalau ini yang mau bikin babi kecap yang ala saya, ini bumbunya bisa dicatat ya teman-teman. Bawang putih, bawang merah, kecap, gula merah, bumbu ngoyong. Itu kalau saya pakai itu ya. Enak loh rasanya. Very juicy. Oke teman-teman, vlog berikutnya ikuti terus ya, Bunda Christine Daily Vlog. Saya akan banyak berbagi resep-resep. Mungkin di lain waktu lebih detail ya cara pembuatannya. Kalau sudah lengkap semua peralatan, kita akan masak di outdoor. Jadi kalian bisa melihat tutorial cara memasaknya. Jangan lupa teman-teman di rumah untuk selalu jaga kesehatan, minum vitamin, pakai masker, tetap jaga jarak, makan makanan bergizi, sayuran, buah, agar selalu sehat, selalu gembira. Ini sebentar lagi habis ya. Ini harus campur begini biar enak. Yummy yummy. Yang mau merapat guys. Tambah sambelnya yang enak. Teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah like, share, komen, dan sudah mendukung, luar biasa. Saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman. Saya tidak menyangka ya di vlog saya yang pertama, konten saya yang pertama itu banyak sekali yang mensupport. Karena dengan support teman-teman semua membuat saya semakin semangat, semakin mau berbagi, sharing kepada teman-teman apa yang saya alami sehari-hari. Semuanya itu apabila ada kekurangan, saya mohon maaf ya, ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang enak didengar, saya minta maaf karena begitu adanya saya. Sempat ya saya berpikir untuk menulis atau membaca, tetapi saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada salah satu sahabat saya, teman saya, yang mengirimkan videonya bahwa kita ini semua berharga di mata Tuhan ya, dan kita masing-masing mempunyai ciri khas, keunikan masing-masing. Saya tidak bisa menjadi kalian, kalian tidak bisa menjadi saya. Masing-masing kita sudah ada tugasnya masing-masing, ada ciri khasnya masing-masing. Jadi menjadi diri sendiri itu lebih baik, lebih indah. Kalau kita mau menjadi orang lain, semuanya nggak akan bertahan lama. Jadi sebaiknya kita di balik kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, kita jadi diri sendiri.
Teman-teman, makan lagi ya. Ini tinggal sedikit. Sudah mau habis, guys. Sudah mau habis, guys. Hari ini saya kalap loh makan banyak. Habis ya, teman-teman. Ini suapan terakhir ya. Oke teman-teman, saya sudah selesai makan hari ini. Begitu saja dulu ya sharing saya, cerita saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share channel YouTube Bunda Christine Daily Vlog. Salam damai dan kebaikan. Dah.